Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Borusya Putri. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video ini, saya akan membahas mengenai functional grammar dalam kerangka sistematik functional linguistik atau biasa kita sebut sebagai SFL. Dalam pendekatan ini, tata bahasa tidak dipahami hanya sebagai aturan struktur kalimat, tetapi sebagai sistem pilihan bahasa yang digunakan penutur untuk membangun makna dalam konteks sosial tertentu. Pembahasan functional grammar menjadi penting karena membantu kita memahami mengapa penutur memilih bentuk bahasa tertentu, bukan sekadar bagaimana bentuk tersebut disusun. Pada video ini, saya akan menjelaskan 3 sistem utama dalam functional grammar, yaitu transitivity, theme rhyme, dan mood system. Functional grammar memandang bahasa sebagai sumber daya semiotik, yang artinya bahasa itu digunakan untuk menciptakan dan menegosiasikan makna. Oleh karena itu, analisis bahasa tidak hanya berfokus pada benar atau salah secara gramatikal, tetapi juga pada fungsi sosial dari penggunaan bahasa tersebut. Bahasa itu memiliki 3 metafungsi utama. Yang pertama, metafungsi ideasional, yaitu fungsi bahasa untuk merepresentasikan pengalaman dan realitas. Kedua, metafungsi interpersonal, yang berkaitan dengan hubungan antara penutur dan pendengar. Ketiga, metafungsi tekstual, yang berfungsi untuk mengorganisasi pesan agar koheren dan sesuai konteks. Ketiga metafungsi ini bekerja secara bersamaan dalam setiap klausa, dan masing-masing direalisasikan melalui sistem gramatikal yang berbeda. Sistem pertama adalah transitivity, yang termasuk dalam metafungsi ideasional. Sistem ini berfokus pada bagaimana pengalaman manusia direpresentasikan dalam bentuk klausa. Dengan kata lain, transitivity menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam kondisi seperti apa. Dalam analisis transitivity, terdapat 3 unsur utama, yaitu proses, partisipan, dan circumstance. Proses direalisasikan melalui verba dan menunjukkan jenis pengalaman yang terjadi. Partisipan adalah entitas yang terlibat dalam proses tersebut. Sementara itu, circumstance memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, atau cara terjadinya suatu peristiwa. Berdasarkan jenisnya, proses dalam transitivity diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Proses material merepresentasikan tindakan atau peristiwa fisik. Proses mental itu berkaitan dengan aktivitas internal seperti berpikir, merasakan, atau mempersepsi. Proses relasional digunakan untuk menggambarkan keadaan, identitas, atau kepemilikan. Selain itu, terdapat pula proses verbal yang berkaitan dengan ujaran, proses behavioral yang berada di antara material dan mental, serta proses eksistensial yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Sebagai contoh, pada kalimat "The student answered the question in class", kata answered merupakan proses material. The students itu berfungsi sebagai aktor, the questions sebagai goal, dan in class sebagai circumstance, tempat. Contoh ini menunjukkan bagaimana pengalaman direpresentasikan secara sistematis melalui struktur klausa.
Sistem berikutnya adalah tim RIM. Sistem tim RIM merupakan bagian dari metafungsi tekstual, yaitu metafungsi bahasa yang berperan dalam mengorganisasi pesan agar dapat dipahami secara koheren oleh pendengar ataupun oleh pembaca. Nah, dalam kerangka SFL, tim itu didefinisikan sebagai elemen pertama dalam klausa yang berfungsi sebagai titik keberangkatan pesan. Tim menunjukkan apa yang dijadikan fokus awal oleh penutur ketika menyampaikan informasi. Sementara itu, RIM merupakan bagian klausa yang tersisa dan berfungsi untuk mengembangkan atau melengkapi pesan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa tim tidak selalu sama dengan subjek. Dalam banyak kasus, memang subjek sering menjadi tim, tetapi penutur juga dapat memilih elemen lain, seperti keterangan waktu atau tempat sebagai tim untuk tujuan penekanan makna tertentu. Sebagai contoh, terdapat kalimat yesterday the students submitted their assignments. Kata yesterday ini berfungsi sebagai tim karena ditempatkan di awal klausa. Dengan memilih keterangan waktu sebagai tim, penutur itu ingin menekankan kapan peristiwa tersebut terjadi, bukan siapa pelakunya. Apabila klausa tersebut diubah menjadi the students submitted their assignments yesterday, maka fokus awal pesan berpindah pada the students. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan tim merupakan pilihan makna, bukan sekedar pilihan struktur. Melalui sistem tim RIM, kita dapat melihat bagaimana penutur mengatur alur informasi, menjaga kesinambungan wacana, serta mengarahkan perhatian pendengar pada aspek tertentu dari pesan. Sistem berikutnya adalah mood system, yang termasuk dalam metafungsi interpersonal. Sistem ini berkaitan dengan bagaimana penutur membangun hubungan sosial dengan pendengar melalui bahasa. Mood system membantu kita memahami peran apa yang diambil oleh penutur dalam suatu interaksi, misalnya sebagai pemberi informasi atau pencari informasi atau pemberi perintah. Secara struktural, mood itu terdiri dari dua unsur utama, yaitu subjek dan finite. Subjek menunjukkan siapa atau apa yang menjadi topik tanggung jawab klausa, sedangkan finite itu menandai waktu, modalitas, atau sikap penutur terhadap pernyataan tersebut. Berdasarkan susunan subjek dan finite, klausa dalam bahasa Inggris itu dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis mood utama. Pertama, itu declarative mood. Kedua, itu sebelum melanjutkan ke yang kedua, jadi declarative mood itu digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, yang kedua itu interrogative mood. Interrogative mood ini digunakan untuk menanyakan informasi. Yang ketiga, imperative mood. Imperative mood digunakan untuk memberi perintah atau instruksi. Sebagai contoh klausa, she is studying now merupakan klausa deklaratif karena digunakan untuk memberikan informasi ketika susunan subjek dan finite dibalik menjadi is she studying now, klausa tersebut berubah menjadi interrogatif.
Sementara itu, klausa study now merupakan klausa imperatif karena bertujuan untuk mengarahkan tindakan pendengar. Dengan demikian, mood system menunjukkan bahwa struktur gramatikal berkaitan langsung dengan tujuan interpersonal suatu ujaran. Melalui analisis mood, kita dapat memahami bagaimana bahasa digunakan untuk bernegosiasi, mempengaruhi, dan membangun relasi sosial. Sebagai penutup, itu dapat disimpulkan bahwa functional grammar memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara struktur gramatikal dan makna. Nah, sistem transitivity itu membantu kita melihat bagaimana pengalaman direpresentasikan. Tim RIM mengorganisasi pesan dan mood system membangun interaksi sosial. Dengan demikian, bahasa itu tidak hanya dipahami sebagai struktur, tetapi sebagai alat untuk membangun makna dalam konteks sosial tertentu. Demikian penjelasan dari saya, bahasan tentang functional grammar yaitu transitivity, tim RIM, dan juga mood system. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.